Selamat malam, viewers. Ini adalah episode keempat dari rubrik channel saya, yaitu adegan sesudah ngantor. Kira pukul 19.30 ya di ruang kantor. Seperti biasa saya melakukan aktivitas di golden hours. Ada yang bilang golden hours itu antara maghrib dan isya, lalu kemudian setelah subuh menjelang pukul 6:30 saya ambil waktu untuk golden hours untuk wrap aktivitas hari ini, kemudian mempelajari hal-hal baru atau hal-hal lama yang bisa disadur. Lalu yang lain tentu saja bukan evaluasi terhadap apa-apa yang bisa dilakukan di luar dari sekedar aktivitas pekerjaan. By the way, mungkin ada yang bertanya ini kenapa saya selarut ini berada di kantor. Itu tuh bukan tanpa alasan. Pertama, karena saya bekerja di Jakarta. Luar biasa kalau misalnya pukul 6 ya, atau setengah 6 ya, atau sebelumnya lagi saya memutuskan untuk pulang lebih awal, itu pasti terjebak macet dan saya khawatir tidak bisa melaksanakan sholat di waktu-waktu yang pas ya. Yang kedua tentu saja karena memang buat pekerjaan yang variasinya berbeda satu hari dengan satu hari yang lain. Nah, di hari ini saya ingin mengajak berpikir ulang atau mendiskusikan ulang kaitan dengan ilmu pemerintahan. Saya disclaimer, tentu saja ini diskusi yang saya lakukan tidak berkaitan spesifik secara teori terhadap apa-apa yang berlaku di dunia akademik, tapi saya ingin menyajikannya secara lebih ringan bagi para viewer saya. Secara background pendidikan, ya, saya sangat kuat berkaitan dengan ilmu administrasi dan di dalam pendekatan doktrin ya keilmuan yang saya geluti itu disebutnya sebagai ilmu pemerintahan, yang mengakunya, yang klaimnya itu berasal dari ilmu politik ya, ilmu sosial, ilmu hukum dan administrasi publik. Ada diskursus atau bahkan sampai dengan kebingungan dari taraf pendekatan pekerjaan saya. Jadi saya tidak akan bahas dari sisi pendekatan teoritis dan keilmuan yang ada di zona dunia perkuliahan atau universitas atau pendekatan akademik yang lebih dalam. Saya ingin menyajikannya dalam bentuk diskursus pemikiran sudut pandang pekerjaan sebagai ASN. Nah, adegan setelah ngantor ini atau adegan sesudah ngantor ini saya ingin menyajikan melakukan perenungan dan mendapatkan filosofis yang dia tidak terbatas pada pendekatan teoritis saja, tapi juga praktik lapangannya seperti apa. Untuk apa? Ketika saya bisa melakukan dan membaca ulang naskah-naskah atau rujukan-rujukan itu berdasarkan tulisan-tulisan yang bisa saya gali, mudah-mudahan saya bisa dapat memperhitungkan dan mempertimbangkan kembali sebenarnya sebagai seorang ASN, sebagai seorang pegawai pemerintah, itu posisi kita seperti apa. Tentu saja ini dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan peristiwa atau kontestasi atau perhelatan atau suksesi dari ekosistem politik. Nah, tapi silakan viewers menilainya seperti apa. Jadi ada beberapa pendekatan teman-teman ya, pendekatan secara umum saya gambarkan. Teman-teman bisa sadur dari beberapa sumber dan bisa googling juga atau menggunakan AI, menggunakan DeepSeek, kemudian atau ChatGPT atau tools yang lain untuk mendapat atau untuk menggrab informasi sebanyak-banyaknya. Kalau Google tentu saja dia akan mengajukan list, lalu kita baca sendiri-sendiri, tapi kalau AI jauh lebih cepat dan saya sarankan teman-teman tidak sebatas itu, tapi juga membaca dokumen-dokumennya. Nah, saya ingin bilang bahwa setelah saya membaca lagi ya dokumen-dokumen waktu saya kuliah dan keilmuan ilmu pemerintahan yang saya dulu tempuh setidaknya di level atau setara strata 1 dan magister, itu saya menemukan dan mendapatkan value yang menampar berkali-kali. Kenapa? Karena ternyata ada filosofis yang begitu dalam ketika kita menyebutnya sebagai pemerintahan atau ilmu pemerintahan dibandingkan sekedar saduran atau mixing pendekatan ilmu politik, ilmu hukum, kemudian ilmu administrasi publik. Nah, teman-teman bisa cari referensi masing-masing keilmuan itu lahirnya di tahun dan berkembangnya di masa-masa kapan, itu silakan. Tapi saya ingin bilang bahwa ilmu pemerintahan yang dalam atmosfer dan keinginan untuk memisahkan dirinya sendiri itu punya satu pendekatan yang berbeda. Saya membaca ulang dari dokumen ini ya. Teman-teman bisa cek buku ini dan cukup bagus, bahkan masuk kriteria sangat bagus sekali. Kenapa? Kalau bagi orang awam ini bisa memberikan gambaran diskursus yang sering terjadi atau debate atau ya di sini sebutnya dialektika ya, perdebatan atau
pelemparan premis-premis narasi-narasi dari argumentasi-argumentasi yang berdasar dengan dalil-dalilnya masing-masing dan tidak pada kesimpulan untuk mendefense atau melakukan offense terhadap teori atau keilmuan yang lain. Tapi ini ada satu pendekatan yang cukup bagus dan buku ini salah satu yang banyak. Nah, teman-teman, value yang ingin saya share di dalam 5 menit ke depan ini adalah bahwa ternyata ketika cabang keilmuan atau keilmuan mandiri ya, kalau ilmu pemerintahan yang versi baru ya, dengan nama kibernologi itu mengklaim dirinya sebagai suatu ilmu pemerintahan yang mandiri dengan pendekatan baru, dengan filosofis yang ingin sendiri dipisahkan. Jadi kalau ilmu politik, ya sederhananya yang saya pahami tentu saja, itu memisahkan dirinya dan mengklaim dirinya sebagai satu pendekatan keilmuan yang mengelola dan manage bagaimana mendapatkan kekuasaan, menata kekuasaan dan merebut kekuasaan. Tidak nyata itu. Lalu ilmu hukum sudah mengatur bagaimana pendekatan regulatif dari tata cara, filosofis pertimbangannya, kemudian administratif yang menyangkut di antara itu, sampai dengan represif yang dilakukan sebagai akibat dari implementasi hukum itu. Lalu kemudian ada satu lagi administrasi publik kaitan dengan mekanisme administratif yang berkaitan dengan kepentingan publik. Biasanya untuk yang ketiga ini jauh lebih dekat dengan ilmu pemerintahan karena yang bersifat regulatif. Kemudian ada filosofis pengambilan kebijakan, dan juga ada kembarannya yaitu kebijakan publik. Kembaran yang lain adalah administrasi negara. Dan publik ini yang cenderungnya kepada bagaimana sudut pandang publik ya. Nah, ada satu golongan lagi yang tadi saya sebut dengan nama kibernologi ya. Dan penyebutan saya ini tentu saja bukan tanpa dasar, tapi berdasarkan pengenalan yang dilakukan oleh Profesor Paliduhu Braha ya. Ya teman-teman, kalau misalnya punya buku ini bisa lompat ke makalah dan jurnal beliau di nama Kilas Ilmu Pemerintahan Sebuah Apologia. Nah, di sana terpampang setidaknya gambaran yang spesifik tapi secara singkat ya. Beliau sampaikan begitu. Di buku ini beliau setidaknya disador oleh para penyunting ya, Pak Muhammad Mabolo, Hieronymus Roa, dan Pak Megandaru. Itu ada 2 artikel atau 2 makalah yang dilakukan. Nah, ilmu pemerintahan baru atau kibernologi ini menawarkan konsepsi filosofis ya atau narasi teori bahwa ilmu pemerintahan baru ini berbeda dengan ilmu pemerintahan yang dikenal dan lahir belakangan sebagai bagian mixing dari ilmu politik dan mixing dialektika atau teori dari administrasi publik. Ilmu pemerintahan baru itu mempunyai customer atau sasaran dari produk dari ilmu pemerintahan ini, yaitu adalah masyarakat sipil. Sedangkan administrasi publik atau ilmu politik yang kemudian melahirkan ilmu pemerintahan dalam kutip lama itu menghasilkan atau menyasar kepada publik secara umum yang berimplikasi pada produk-produk yang dihasilkan. Jadi saya menyimpulkannya secara sederhana, tentu saja kita bisa diskusi di sini. Ilmu pemerintahan lama yang saduran dari politik dan administrasi publik itu menghasilkan pelayanan publik, sedangkan ilmu pemerintahan baru menawarkan produknya kepada publik sipil melalui pelayanan sipil. Bedanya apa? Bedanya jika pelayanan publik itu bisa saja berfokus pada hal mendasar dan tidak mendasar, lalu yang wajib dan tidak wajib, dan pilihan. Kalau Undang-Undang 23 2014 teman-teman akan temukan di Undang-Undang Pemerintah Daerah, di sana ada pemerintahan umum. Nah, tapi ilmu pemerintahan baru kibernologi itu menawarkan pelayanan sipil yang produknya itu betul-betul kepada masyarakat, betul-betul mendasar, dan dia tidak memandang kelas-kelas tertentu. Balik lagi kalau ke publik, dia akan bisa saja memilih, dan yang berkaitan dengan pemberi pelayanan publik juga bisa bukan hanya pemerintah. Jadi bisa juga swasta melalui CSR-nya, atau berdasarkan pelayanan publik yang dilakukan swasta, bukan hanya instansi pemerintah, tapi berdasarkan azas komersialisasi. Pelayanan perbankan dan lain-lain, kemudian asuransi ya. Tapi kibernologi atau ilmu pemerintahan baru itu memikirkan hal-hal aspek mendasar, dan itu dilakukan oleh instansi pemerintah, misalnya pendidikan, kesehatan, dan konteks dalam pekerjaan saya itu adalah administrasi kependudukan. Nah, saya mendapatkan interpelasi, ternyata saya cocok di sini gitu. Gimana kibernologi itu memikirkan hal-hal yang cukup spesifik dan substantif kepada penduduk. Jadi pelayanannya monopoli ya, dan tidak ada di dalam pelayanan lainnya, atau secara sederhana tidak ada di dalam pelayanan publik secara umum. Nah, saya melihat berarti administrasi kependudukan itu sangat cocok atau bisa dikategorikan salah satu dari ruas-ruas atau cabang-cabang turunan implementasi dari kibernologi. Nah, ini menarik dan saya merasa berjodoh dengan pendekatan ini. Ditambah lagi kependudukan itu sangat
intens kepada masyarakat secara umum, tidak berasaskan komersialisasi atau keuntungan, dan dibutuhkan semuanya dari lahir hingga mati. Bahkan pada saat kematian pun dalam tanda kutip itu masih dibutuhkan, misalnya dalam hal waris dan lainnya, asuransi dan lain-lain. Nah, ini menarik bagi saya. Jadi saya akan coba memperdalam pendekatan ini. Misalnya viewers punya pandangan yang lain, itu silakan kita berdiskusi. Mudah-mudahan di episode selanjutnya saya bisa elaborasi lebih jauh kibernologi, ilmu pemerintahan baru. Terima kasih. Ayo.